Get to know malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Identifikasi berdasarkan segitiga epidemiologi terdiri dari agent, yaitu parasit Plasmodium species, host, ada dua yaitu manusia dan juga nyamuk. Manusia sebagai host intermediate atau sementara karena di dalam tubuh tersebut tidak terjadi perkembangan seksual, sedangkan nyamuk sebagai host definitif atau tetap karena di dalam tubuhnya terjadi perkembangbiakan secara seksual. Environment yaitu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia dan nyamuk vektor malaria, seperti tempat tinggal, faktor biologis, dan juga iklim. Terdapat 5 jenis parasit Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia, di antaranya Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan juga Plasmodium knowlesi. Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Yang lebih lanjut, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi hingga ketahanan nasional. Periode tahun 2020 hingga 2024 merupakan periode yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mencapai Indonesia bebas malaria tahun 2030. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 405 kabupaten kota mencapai eliminasi malaria, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat baik secara global, nasional, maupun regional dalam berkolaborasi mewujudkan eliminasi malaria. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis, Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiologi, daerah endemis malaria terutama berada di bagian timur Indonesia seperti NTT, Maluku, dan Papua. Sedangkan dalam wilayah regional Jawa Bali, sebagian besar kabupaten kota telah mencapai eliminasi malaria. Berikut gambar peta dunia persebaran jenis nyamuk Anopheles. Menurut data pada World Malaria Report pada tahun 2020, secara global terdapat 229 juta kasus malaria pada tahun 2019 dan 228 juta kasus pada tahun 2018. Perkiraan jumlah kematian akibat malaria mencapai 409.000 pada tahun 2019 dan 411.000 pada tahun 2018. Pada diagram ini dapat kita lihat bahwa negara-negara seperti Nigeria, Kongo, Uganda, Mozambik, dan Niger merupakan negara-negara yang menyumbang sekitar 51% dari semua kasus secara global. Sekitar 95% kematian akibat malaria terjadi di 32 negara. Kita memiliki tantangan dalam mengeliminasi malaria di Indonesia, yaitu perbedaan tingkat endemisitas malaria di Indonesia. Tingkat yang bervariasi mulai dari yang tinggi endemisitasnya sampai dengan tidak adanya penularan malaria yang tersebar menurut kabupaten, kecamatan, dan desa, bahkan sampai ke dusun dan satuan terkecil masyarakat di pedesaan atau kelurahan. Tersedianya nyamuk penular malaria yang cukup banyak, baik yang dipengaruhi sesuai habitat seperti di Asia, Australia, dan berada di antara kedua kawasan tersebut. Infrastruktur kesehatan yang masih belum rata di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat terpencil, di pedalaman maupun yang berada di kepulauan terpencil juga menjadi tantangan. Tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan kesehatan yang sangat berbeda menurut kemampuan sumber daya alam di masing-masing wilayah. Sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia dan keterampilannya dalam mengelola program dan kemampuan teknis guna mengeliminasi malaria. Dukungan penelitian guna menopang kegiatan eliminasi malaria yang masih lebih banyak berada di kawasan Indonesia Barat.
Dukungan peraturan perundang-undangan menuju eliminasi yang masih terbatas dalam mengarahkan masyarakat untuk berperilaku mendukung upaya eliminasi malaria di Indonesia. Perpindahan penduduk yang cukup tinggi antar daerah dan antar pulau yang mengakibatkan pengendalian malaria perlu lebih waspada tentang jalur perpindahan penduduk tersebut. Lalu yang terakhir adalah Indonesia berbatasan dengan negara-negara yang mempunyai tingkat endemisitas malaria yang tinggi, seperti Timor Leste dan Papua Nugini. Gejala malaria itu dapat berupa demam, flu, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, mual, muntah, dan juga diare. Dan gejala-gejala ini muncul kurang lebih 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Dan malaria ini dapat menyebabkan anemia dan juga penyakit kuning atau pewarnaan kuning pada kulit dan mata karena hilangnya sel darah merah. Dan jika tidak segera diobati, infeksi itu dapat menjadi parah dan dapat menyebabkan gagal ginjal, kejang, kebingungan mental, koma, bahkan berujung pada kematian. Selanjutnya, bagaimana sih cara penularan malaria? Nah, untuk cara penularan malaria secara alamiah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dimulai dari digigit nyamuk malaria yang belum terinfeksi, menjadi nyamuk malaria terinfeksi yang mengandung sporozoit, dan menggigit orang yang tidak sakit malaria menjadi orang yang sakit malaria. Dan inilah siklusnya. Pada tahun 2018, masih terdapat 28 kabupaten atau kota endemis tinggi yang berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, dan juga Kalimantan Timur. Kabupaten atau kota endemis tinggi merupakan kabupaten atau kota dengan API lebih dari 5/1000 penduduk. Apa sih API atau Annual Parasite Incidence itu? Jadi API ini merupakan indikator yang digunakan untuk memantau upaya penanggulangan malaria. Walaupun jumlah kabupaten atau kota endemis tinggi menurun dari tahun ke tahun, namun tidak terjadi penurunan yang signifikan pada kabupaten atau kota dengan API lebih dari 100. Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan beberapa langkah untuk dapat mencapai target eliminasi malaria di Indonesia. Lintas sektor yang masih belum berperan optimal dalam pengendalian malaria, karena peran lintas sektor saat ini dilakukan hanya sebatas kapasitasnya saja. Oleh karena itu, pengendalian malaria ini tidak mungkin mencapai hasil yang optimal apabila tidak melibatkan dukungan lintas sektor seperti legislatif, pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, atau dunia usaha. Inilah salah satu bentuk pengendalian dengan konsep One Health. Memaksimalkan peran petugas kesehatan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang pengendalian penyakit malaria berbasis One Health, yaitu memaksimalisasi peran stakeholder yang ada dalam mendukung upaya pengendalian dan penanggulangan malaria berbasis One Health. Untuk pencegahan malaria dapat dilakukan dengan memberantas nyamuk, penimbunan dan pengaliran genangan air, pemakaian kelambu pada saat tidur di malam hari, dan melindungi orang yang rentan dan beresiko terinfeksi malaria.